Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rzuqna al-'amala bima nata'allam. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat fadilah yang kami hormati, para asatidzah, jajaran staf Ma'had Al-Aitama, para ustadzah, para guru, para pendidik, para ayah dan bunda yang semuanya punya tujuan yang sama, semuanya punya cita-cita yang sama, tidak lain dan tidak bukan cita-cita kita semuanya menjadi hamba yang paling bersyukur, abdan syakura. Allahumma di tempat yang insya Allah paling mulia, wahuwa ardullah, afdal biqa'il ard, dekat dengan masjid rumah Allah, tempat untuk beribadah. Dan itu mengingatkan kita untuk selalu ingat bahwa nanti di hari kiamat ada satu keistimewaan bagi siapapun yang hatinya selalu terikat dengan rumah Allah, qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Maka siapapun yang berandil, berkontribusi, mengajak umat manusia kembali kepada masjid dengan berbagai macam caranya, cara-cara yang diridhoi Allah, baik itu dengan lembaga pendidikan, baik itu dengan pesantren, baik itu dengan majelis taklim, baik itu dengan cara-cara memakmurkan masjidnya, dengan berbagai macam caranya, maka insya Allah semuanya punya harapan yang sama agar mendapatkan naungan ketika saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kalau saat ini kita ditanya kira-kira cita-cita bapak ibu, ayah bunda untuk anak-anaknya paling terfikirkan saat ini, nanti cita-citanya apa, Bu? Ustazah, cita-citanya apa? Monggo, Pak, Ibu, Ustazah, apa cita-citanya? Ada nggak kita punya sebuah harapan, cita-cita yang terfikirkan sekarang, yang itu akan kita bawa terus kemanapun kita pergi, dalam keadaan apapun selalu terbayang? Kalau bukan karena cita-cita itu, mungkin kita sudah tidak ada lagi keinginan untuk hidup. Karena hidup ini banyak sekali ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Rasa-rasanya nggak habis-habis ujian itu. Baru senang sedikit ada lagi ujiannya. Karena memang hidup itu mabni ala al-ahzan. Al-'aisyu fid dunya mabni ala al-ahzan. Hidup di dunia ini selalu ada ujian. Karena dunia harus kita pahami adalah negeri tempatnya ujian, darul ibtila. Kapan istirahat? Idza wada'ta qadamaika fil jannah. Kalau kita sudah meletakkan kaki kita di surga, berarti saat itulah roh istirahat dari semua permasalahan, dan saat itulah mendapatkan balasan. Monggo, ibu dan bapak
para asatidz dan ustadzat yang berbahagia, cita-cita kita ya, selalu kita kaitkan semua tujuan-tujuan baik hidup di dunia, ahdaf syakhsiyah. Kita punya cita-cita pribadi, pengen menjadi abdul soleh, hamba yang soleh. Dah itu saja. Soleh itu apa, Ustaz? Soleh itu ya, kata soleh aja seluruh soleh itu baik. Jadi amal soleh dalam Al-Quran itu disebutkan berbagai macam bidang. Ya. Coba kita sedikit-sedikit kita ungkap ya. Ada orang bisa nggak berbuat amal soleh menjadi soleh dari ya pekerjaan-pekerjaannya? Bisa. Jadi nanti putra-putri kita silahkan didoakan, dituliskan ya di catatan harian kita ya, dituliskan pesan-pesan kita untuk mereka, apapun nantinya ketika mereka sudah dewasa, bahwa kita titipkan pesan-pesan untuk menjadi orang yang bermanfaat di bidangnya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Ayat ini ya, menjelaskan bahwa mau jadi orang soleh itu bisa juga lewat jalur pemimpin. Maka kita butuh nanti juga anak-anak yang pintar menjadi pemimpin, siasat, politik. Berarti masuk politik bisa jadi orang soleh, bisa. Jadi pemimpin bisa. Jadi RT, RW, ya, jadi apa, lurah, camat, bupati, bisa jadi soleh, bisa. Wa yastakhlifakum, ini Al-Quran yang bilang. Yastakhlifakum, ya, fil ardi fayanzur kaifa ta'mal. Jadi khalifah itu pemimpin. Ya, menjadi pemimpin. Ada lagi, lihat qulubing samarihi wa ma amilathu aydihim. Ini ayat menjelaskan tentang profesi yang lain. Jadi amal soleh bisa. Apa itu amal zirai? Jadi ahli bidang pertanian. Oh, ternyata untuk jadi orang soleh itu nggak harus jadi ustaz. Betul. Nggak harus jadi ustadzah. Betul. Tapi jadi orang soleh, orang yang bermanfaat sesuai dengan bidangnya. Ada lagi, ada selain siasat politik, ada zirai pertanian, ada lagi ya amal al-mihani, profesional. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Orang Islam juga harus kuat, harus menguasai juga ya posisi-posisi yang memungkinkan membantu kesejahteraan umat. Dari apa? Pekerjaan-pekerjaan profesi yang berbeda-beda. Ahli kelautan, amas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr, disebutkan ya bahwa safinah, kapal-kapal itu ya dahulu ya, mereka yang mengurusi adalah orang-orang para pelaut ya'maluna fil bahr, dari kalangan orang-orang masakin ya, orang-orang miskin. Bahwa amal-amal di dunia ini, ibu dan bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, monggo punya cita-cita apapun ya, nanti akan ketemu dengan satu poin, insyaallah kita akan jelaskan. Ada lagi wal ani'mal sabihatin wa qatil fis sardi wa malu shalihah. Pandai ya, di sini buat baju perang. Ani'mal sabihatin wa qatil fis sardi. Nah, ini kalau kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi anak soleh, untuk menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya itu berbagai macam cara. Ya, saat ini gambile pokoknya kita syukuri apapun potensi anak. Potensi anak itu banyak. Selama dia jadi soleh, bermanfaat, ya, soleh li nafsihi wa muslih li ghairihi. Soleh untuk dirinya sendiri dan soleh untuk orang lain. Pokoknya itu kita harus ingat, baik untuk dirinya sendiri dan baik untuk orang lain. Mau jadi apapun profesinya, mau pelaut, mau petani, mau guru, mau politik, ya, jadi politisi, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi apapun profesinya, bahkan menjadi guru ngaji, dan ini pekerjaan yang paling mulia. Ada lagi? Ada.
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Pekerja pemerintah, betul, al-amal wadhifi. Sedekah, ya, sedekah, zakat itu yang mengelola ada badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Berarti bekerja untuk pemerintah boleh? Boleh. Selama itu Anda menjadi orang yang soleh, soleh untuk diri sendiri, soleh untuk umat. Maka yang harus dikuatkan ya dalam pikiran kita sebagai orang tua, ya, yang harus tanamkan kepada anak-anak kita adalah dua hal, yaitu satu fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Wajib bagi orang tuaku angfusakum wa ahlikum naro, wajib bagi para guru, para pendidik, para murabi-murabiyah ya, untuk menyadari betul ada dua kewajiban ini yang harus kita ambil. Yang satu, yang pertama adalah fardu ain, berarti wajib personal, wajib individual. Apa itu? Standar seorang muslim yang nggak boleh nggak tahu. Minimal anak-anak kita dibekali ilmu-ilmu dasar tentang Islam. Tahu mana yang halal, mana yang haram. Tahu ibadah yang mahdoh, ibadah yang khusus untuk kita sendiri ya. Hubungan kita dengan Allah, ada ibadah yang baru mahdoh, ibadah sosial ya, ibadah yang tujuannya adalah untuk ya membantu orang lain. Nah ini kalau sudah selesai dengan urusan sendiri, ngerti bagaimana sholat ya, kapan dia sholat, bagaimana syarat sahnya sholat, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ngerti bagaimana kewajiban dia sebagai seorang ayah, diajarkan dari sekarang. Nanti ditanam bahwa pekerjaan ayah, pekerjaan tanggung jawab itu suatu hal yang amanah besar. Dari kecil akan menghargai betapa bahagianya memiliki orang yang mencukupi kebutuhannya. Berterima kasih dalam setiap kondisi. Afala aku abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur. Apalagi banyak ketika tinggal di tengah masyarakat, apa saja kewajibannya. Ketika melihat ya tetangga-tetangganya, apa saja kewajiban-kewajibannya. Sehingga dari kecil alhamdulillah selalu ditanamkan kepada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, selalu bahwa dimanapun kita berada harus menjadi orang yang soleh. Soleh dari kata bahasa Arab sholaha yasluhu, baik. Jadi inti pendidikan itu adalah mencetak orang yang baik, mencetak orang yang baik, ya, soleh. Soleh dalam urusan apa? Ya, minimal soleh dalam urusan agama. Nanti mengambil spesialis sendiri, satu, soleh di bidang yang lain, mengerjakan fardu kifayah. Yang kedua ya, yang tadi pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, para asatidzah, para ustadzah, bahwa kita ini ya punya kesempatan untuk menjadi orang yang membukakan pintu kebaikan sebesar-besarnya bagi orang lain. Ini yang harus kita tanamkan untuk diri kita sendiri dan anak-anak didik kita, anak-anak biologis kita, anak-anak ideologis kita. Apa itu? Kesadaran innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kuat dalam bidang ilmu, yatluna kitaballah, ngaji Quran ya. Jadi tahapan kita ini ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, yatluna kitaballah, membaca kitabnya Allah Al-Quran. Apa kewajiban kita? Tilawah. Tilawah itu apa? Tilawah itu dalam tafsir para ulama disebut at-tadabbur, mentadabburi. Berarti kalau sudah kita alhamdulillah bisa membaca, anak-anak kita bisa membaca, kita doakan lagi mudah-mudahan nanti juga bisa paham apa yang dibaca. Itu step yang pertama. Yang kedua, aqamus shalah, kuat dalam bidang ibadah. Ilmu seiring juga dengan ibadah. Kuat ilmunya, kuat ibadah. Yang ketiga inilah yang fardu kifayah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Senantiasa punya alokasi waktu untuk ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial. Ibadah sosial itu ya menanamkan kepada anak-anak kita untuk aktif di masyarakat, aktif peduli dengan temannya, aktif
ya, bagaimana dia bisa hidup, ya, survival, ya, saling menolong. Ya, panjenengan ingat ya, dahulu ketika Rasulullah SAW pertama kali diturunkan wahyu, begitu dahsyatnya sampai takut ya, ketika pertama kali menerima wahyu, ya, khawatir, pulang kepada Khadijah, zamiluni, zamiluni, ya, selimuti aku wahai istriku, selimuti aku, saking khawatirnya. Kenapa? Diceritakan ya, pengalaman pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Maka apa yang disampaikan oleh sang istri? Ya, wahai suamiku, ya, la yukhzikallahu abadan. Tidak mungkin Allah akan menghinakan dirimu. Fa innaka ya taqrid dhaifa wa utu'inu ala nawaibil haq, ya, wa taksibul ma'dum. Karena engkau ini dikenal orang yang baik, ya, yang ringan tangan, membantu orang yang kesulitan, membela kebenaran. Bahwa ini mengindikasikan dalam hadis ini bahwa orang-orang yang punya saham-saham kebaikan di masyarakat, punya kepedulian sosial, itu tidak mungkin Allah tidak menolongnya. Jadi sebenarnya investasi jangka panjang kita untuk keluarga kita, ya, agar dia menjadi orang bermanfaat, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat ini apa yang kita dapatkan hari ini, ya, kalau panjenengan sami mungkin pernah merasakan kok saat-saat kita lagi sulit, saat-saat kita lagi banyak masalah, tahu ada solusi, ada bantuan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tahukah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bisa jadi bagian dari tabungan kita selama ini. Umayyah kepada Allah bagian dari takwa, menjidiknya menutup aurat bagian dari takwa. Kalau kemudian saat ini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selama ini kita sedang menabung, maka wajar kemudian Allah tolong, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu tidak mesti selalu dalam bentuk materi, tidak mesti dalam bentuk apa? Uang. Maka hari ini kita berbuat baik, hari ini kita menolong orang lain, percayalah, yakinlah suatu saat pasti Allah akan berikan pertolongan. Tidak harus dengan cara yang sama. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Akan senantiasa seseorang mendapatkan pertolongan selama dia juga gemar menolong. Itulah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jaminan. Maka sebenarnya investasi jangka panjang untuk anak-anak keluarga kita adalah kesolehan orang tua. Orang tuanya soleh, ya, mudah-mudahan ya, orang tuanya banyak menolong, mudah-mudahan orang tuanya banyak ya punya ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial, dan semua ibadah-ibadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu yang digambarkan dalam Al-Quran, wa kana abuhuma shalihan, bahwa masa depan anak-anak kita ya, tidak usah kita khawatirkan, karena ada Rob yang akan senantiasa menjaga masa depan mereka. Dan itulah yang diajarkan kepada kita oleh para anbiya, para nabi dan para rasul. Pesan kepada anak-anak adalah mata buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggal tua ya. Maka terus tanamkan, bisikkan dalam telinga anak-anak kita, anak-anak biologis dan ideologis kita. Ya, pesankan terus, ulang terus narasi-narasi itu. Karena kita tidak mampu, ibu dan bapak-bapak, ya, para asali dan ustadzat, saat ini alhamdulillah kita bisa membersamai mereka. Tapi kita tidak tahu, dan kita titipkan pesan-pesan itu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai, melihat bahwa ini adalah ketulusan, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang akan menjaga mereka. Maka dua hal, kembali lagi ya, tanamkan kepada anak-anak kita adalah fardu ain dan fardu kifayah. Apa saja yang wajib untuk kita sendiri biar kita selamat, dan apa saja yang bisa kita kerjakan untuk menolong orang lain. Maka insya Allah kita meminta asuransi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan asuransi langit ini nggak pernah rugi, nggak pernah minta imbalan. Banyak sekali asuransinya. Contohnya, man shalla subha fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Pengen dapat jaminan keamanan, pengen dapat jaminan tanggungan dari Allah, salah satunya adalah dengan menjaga sholat subuh berjamaah. Ini khususnya bapak-bapak, ustaz, harus semangat bahwa kita landasi ya, pokoknya nggak ada yang
gratis ya. Justru gratisnya ini jamaah yang dirahmati Allah, ada satu kebaikan ya, ada satu ibadah kemudian kita kerjakan, itu kita nggak pernah ada ruginya ya. Ketika ibadah itu kita kerjakan, kita dapat pahala. Padahal selain dari pahala yang Allah berikan kepada kita, ternyata Allah janjikan hal-hal yang tidak pernah kita sangka. Fahuwa fi dimmatillah, mendapatkan tanggungan Allah, dijamin Allah. Barang siapa yang pagi harinya membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul basir wa huwas sami'ul alim, maka 3 kali dibaca esok dan pagi hari, dia akan terjaga dari musibah-musibah ya, cobaan-cobaan yang dadakan. Ini kan asuransi yang nggak pernah atau mungkin jarang ya menjadi fokus kita, bahwa di sana itu ada roh yang menjaga kita, roh yang disembah oleh Nabi kita, ya, roh yang kita sembah, ya, yang disembah oleh kaum muslimin di Mekah dan Madinah, yang di situ tempat ijabah, yang sama juga kita sembah di tempat ini, di tempat perjuangan kita. Maka masya Allah, ya, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin hidup ini tenang. Semakin kita bergantung kepada manusia, semakin hidup ini tidak tenang. Maka jangan salah menaruh harapan, jangan salah menaruh tawakal. Tawakal hanya kepada Rabb semesta alam, Allahu Azza wa Jalla. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari ya, terus ya, kita upayakan, kita sadarkan diri kita sendiri, kita sadarkan anak-anak kita, keluarga kita, bahwa kewajiban orang tua dan kita juga para asatidzah dan ustadzat semuanya, kewajiban yang paling utama adalah dalam mengajak, mendidik anak-anak kita agar menjadi orang yang takut kepada Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Minimal kita selamat dari siksa neraka, otomatis masuk surga. Betapa bahayanya, betapa dahsyatnya kalau sampai kita salah orientasi, salah berharap, berdoa. Orang paling bahagia itu orang yang paling dekat dengan Allah, yang tergantung hatinya semuanya karena Allah. Kalau sore hari ini Allah panggil, kita nggak akan khawatir apa yang akan terjadi terhadap anak-anak kita. Toh ibu dan bapak, saya mau tanya, resiko orang hidup itu apa? Yang paling bahaya. Orang hidup itu resikonya paling besar apa? Resiko orang hidup. Kenapa? Resiko orang hidup paling besar apa? Kenapa? Mati ya. Betul banget. Orang hidup itu resiko yang paling ditakutin apa sih? Paling besar, mati. Kalau orang sudah nggak takut mati, apalagi yang kemudian menjadi kekhawatiran. Orang Islam, inna amrahu kulluhu khair, ajaban li amril muslim, ya. Inna amrahu kulluhu khair. Orang Islam itu kondisinya selalu baik. Kalau dalam keadaan senang diberikan ya kenikmatan, dia bersyukur. Dalam kondisi sulit dia bersabar, semuanya baik. Ya. Kenapa? Karena kita punya Allah. Seandainya seluruh dunia ini mati, ya, keluarga kita udah gak punya siapa-siapa lagi, gak punya orang tua, pasangan, anak, kakak, adik, semuanya, tapi punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka gak ada hidup dunia ini gak ada resiko. Pasti ada resiko. Mau sepinter apapun kita menghindari resiko, pasti tetap beresiko. Karena ini adalah tempat apa? Ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah berikan ujian agar menjadi orang yang baik. Jadi kalau panjenengan berdoa, ibu-ibu, bapak-bapak, asatidz, saya doakan murid-murid saya doakan anak-anak saya jadi orang besar, dijamin pasti ujiannya besar. Setuju badan? Ya, berdoa jadi orang besar, ya pasti ujiannya besar. Waduh, kalau gitu gak usah jadi orang besar lagi. Yang biar ringan-ringan aja. Kenapa? Karena ya al jaza'u min jinsil amal. Besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya kesulitan.
besarnya ujian. Kalau kita melihat sekarang ada orang besar, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya manfaat yang banyak, pasti dalam mencapai posisinya selama ini mendapatkan berbagai macam cobaan dan ujian. Kalau hari ini kita bercita-cita punya pengen amalan yang besar, amalan yang manfaatnya luas, tunggu saja, cepat atau lambat pasti ada ujian. Dan ujian-ujian itulah yang kemudian menjadikan kita semakin bergantung wa kana al-insanu ya, bahwa manusia ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang selalu Allahumma antal ghaniyyu wa nahnu fuqara. Engkau lah yang maha kaya dan kami ini orang-orang yang fakir, butuh kepadamu ya Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita lihat bagus, yang kita sukai ternyata belum tentu baik. Boleh jadi apa yang ternyata kita tidak suka, wah ini ada saja ujiannya. Baru mau memulai usaha ini ada saja ujiannya, tantangannya. Baru mau buat amal ini ada saja ujiannya. Tapi lihatlah bahwasanya boleh jadi apa yang tidak engkau sukai ternyata justru itu yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap orang yang hidup pasti ada resikonya. Kalau kita sudah resiko terbesar adalah kematian. Kalau kemudian kita menghadapi resiko di bawah kematian, maka bukan lagi menjadi hal yang mengkhawatirkan. Kalau kita siap lillahi ta'ala, ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu. Tidak ada yang tahu besok apa yang akan terjadi. 1 jam lagi, 1 menit lagi, 1 detik lagi, nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di mana juga tempat wafatnya tidak ada yang ngerti. Karena kita tidak dikasih tahu, berarti justru disinilah kita senantiasa menggantungkan harapan kita kepada Allah. Ini yang disebut dengan al-imanu bil ghaib, al-imanu bil qada wal qadar, iman kepada yang ghaib, iman kepada takdir ya dan qada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita. Pokoknya husnudzon, kapanpun dimanapun, nggak usah takut, semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Tapi bagaimana kita mempersiapkan kematian terbaik? Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak yang nanti ketika kita wafat mereka mengatakan rahimahullah, Allah yarham, itu prestasi paling tinggi, Pak. Wahai para asatidz dan ustadzah, ini prestasi yang paling tinggi kalau orang sudah menyebut kita rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Ada yang mendoakan orangnya rajin sholat, yang mendoakan orangnya tidak menyekutukan Allah. Pokoknya orang yang mukhlis. Man mata, ya, barang siapa ya mati kemudian disolatkan 40 orang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakhalal jannah, masuk surga. Maka ini investasi yang besar. Jangan pernah meremehkan satu pun kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Semangat terus, ya. Jangan pernah ada sedikit pun kita futur ya dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hanya 1 orang, kita jangan meremehkan bahwa itu bagian dari cara Allah memuliakan manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Profesi yang terbaik. Maka dari semua profesi ini tadi, ibu-ibu dan bapak-bapak, para asatidz dan ustadzat, ya, semuanya wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih utama, yang lebih mulia daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian wa qala innani minal muslimin, dan menyadari betul, ya Allah, bahwa saya ini adalah muslim. Apa yang dimaksud dengan muslim? Muslim itu berserah diri. Berserah diri dalam hal apa, Ustaz? Berserah diri dalam setiap aturannya Allah. Berarti kalau kita mau jadi seorang muslim beneran, ya berarti siap ikut aturan Allah, ikut semua tuntunan Rasulullah. Wa qala innani minal muslimin. Ibu dan bapak, para asatidz dan ustadzat, mudah-mudahan ya yang sedikit ini ya menjadi pengingat kita, yang sedikit ini menjadi penyejuk hati kita bahwa semakin kita dekat kepada Allah, semakin sadar kita tentang
tujuan hidup kita di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu untuk beribadah, maka kita semakin bersyukur. Allah itu maha tahu kekurangan kita. Allah itu maha tahu kesulitan hidup kita. Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan amal orang yang sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Banyak tadabbur. Ya. Ngafal Al-Qur'an alhamdulillah. Tapi wajib yang bagi seorang muslim itu adalah satu, membaca Al-Quran. Yang kedua, tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, berdakwah kepada Al-Quran. Niatkan terus. Ya. Semakin kita tahu isi Al-Fatihah yang kita baca setiap hari 17 kali, semakin kita paham isi Al-Quran, semakin tenang. Gak peduli orang mau ngomong apa tentang kita. Gak peduli orang mau berbicara apa tentang kita. Ya, seberapapun ya kekurangan yang ada pada diri kita, innallaha la yudhi'u ajral muslimin. Orang-orang yang punya niat mengislah, orang-orang yang punya niat jadi dai kepada Allah, mengajak kepada yang baik, melarang hal yang buruk. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Innallaha la yudhi'u ajral muslimin. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya. Pintu surga itu banyak. Bukan usah khawatir rebutan. Ya. Ada yang masuk surga lewat jalur puasa, ahli siam. Ada yang masuk lewat jalur zakat, sedekah. Ada yang lewat jalur berjihad di jalan Allah. Masuk surga juga kriterianya masing-masing. Ada yang dihisab, ada yang tanpa hisab, langsung tiket gratis ya, ekspres ya. Fast track ya bahasanya, misalnya nggak lewat pemeriksaan, terus langsung maklum. Ya. Ada yang hisaban yasira, ada yang diperlihatkan dulu amal-amal keburukannya, tapi tidak diazab. Ada yang hisaban, ya. Kalau yang tidak yasira, nah ini yang berat ini. Bisa jadi potensinya dia dibersihkan dulu. Ala kulli hal masuk surga, wajib aja kita sama. Jadi jalannya banyak, ya. Jalan dari internal apa lewat keluarga ya. Man sholat saumaha wa sholat khamsaha wa ata'at ba'laha ya. Dakhala jannah min ay abwabin sya'at. Jadi seorang istri menunaikan kewajiban ibadahnya, menunaikan hak-hak suaminya, dia minta masuk surga dari pintu mana aja Allah kasih. Ini istimewa sekali. Yang kadang jarang disadari ya. Membantu, Masya Allah, suaminya guru ngaji, ustadz ya, hampir semua waktunya dihabiskan untuk berdakwah. Kapan jatahku gitu ya, usaha-usaha, ibu-ibu ya. Kita lihat para ulama, para sahabat, para anbiya ya, yang dikenal itu suami-suaminya atau istrinya. Yang sering disebut suaminya, sahabat fulan, tokoh fulan, imam fulan ya. Apakah kemudian istrinya tidak mendapatkan pahala karena nggak disebut? Tidak. Tapi itulah cara Allah Subhanahu wa taala ya, memuliakan mereka, orang-orang yang mempersiapkan, membantu mandala ala khair kafaili, orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama pahalanya. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza, orang yang mempersiapkan untuk bertempur maka pahalanya sama. Maka monggo ya, kita ini dalam satu organisasi kecil ya, tidak akan mampu mengerjakan semuanya sendiri. Suami dan istri kerjasama, ustadz, ustadzah kerjasama, santri dengan ustadznya kerjasama. Bahwa kita tidak sadar bahwa detik-detik yang kita lalui, menit-menit, waktu-waktu kebersamaan, kesulitan yang kita hadapi, itu semuanya kita ini saling ya, satu sama lain saling apa? Punya investasi kebaikan di akhir. Saya ingatkan dengan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan kitabnya Al-Hadil Arwah ila Biladil Afrah, bahwa di surga nanti ada orang-orang yang paling beruntung, paling bahagia, itu yang nostalgia ya, punya keistimewaan di antara yang lain, daripada yang lain adalah orang-orang yang menghabiskan dunianya, hidupnya untuk ilmu, para ulama. Kenapa demikian?
Karena pagi, siang, sore, malam ngurusi ilmu. Pagi, siang, sore, malam ngajari Quran. Yang itu bagi mereka di dunia, ya, ketika masih di dunia pun sulit-sulitnya ngurus, ya, lembaga pendidikan, sulit-sulitnya ngurus sekolahnya, sulit-sulitnya ngurus untuk mengetahui mana ngajar ilmu yang benar, mana yang tidak benar. Itu menjadi kenikmatan ketika di dunia, ya. Orang itu kalau sudah dicintakan terhadap dakwah, dicintakan terhadap pendidikan, mau habis waktu seharian penuh untuk berdakwah, itu sudah sebuah kebahagiaan. Maka di surga nanti yang paling bahagia adalah mereka, orang-orang yang Allah kasih ilmu. Kenapa? Karena di dunia mereka menghabiskan waktu untuk meneliti mana hadis yang sahih, mana yang enggak sahih, mana pemahaman ayat ini bagaimana benarnya. Ustadz itu jangan dikira ceramah nggak persiapan. Bisa jadi ceramahnya cuma setengah jam, tapi persiapannya 6 jam. Bisa jadi ceramahnya 1 jam, persiapannya berhari-hari. Kenapa? Karena yang disampaikan adalah ilmu yang pasti setiap perkataan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menghormati ilmu, berarti kita juga harus menghormati orang yang punya ilmu. Dan menghormati orang yang punya ilmu ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berarti menjalankan perintah Allah bagian dari ketaatan. Berarti ketaatan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpeluang untuk menjadikan kita mendapatkan pertolongan rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Pokoknya ya dimanapun kita berada harus menjadi orang yang soleh dan muslih. Soleh untuk diri sendiri, muslih itu menjadikan orang lain menjadi soleh. Soleh muslih. Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, wa aqamus shalah, menegakkan sholat. Identiknya orang cinta Quran itu berarti ibadahnya juga harus kuat. Semakin dekat banyak sujud, ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muslimin. Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun pahala orang-orang yang muslih. Muslih istilahnya lain adalah dai, ya, orang-orang yang berusaha untuk menjadi wasilah bagi solehnya orang lain. Muslim aslaha yuslih. Kalau soleh menjadi diri sendiri soleh, muslim menjadikan orang lain soleh. Gitu ya. Jadi satu tadi kita singkat lagi, ya. Monggo, ya, kita fokuskan fardu ain, fardu kifayah. Fardu ainnya apa saja? Yang orang Islam nggak boleh nggak tahu. Yang nggak boleh nggak tahu apa? Rukun Islam. Harus paham apa itu rukun Islam, apa? Rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Minimal ini khatam. Monggo ditargetkan kapan? Berapa kali pertemuan Ustaz Satria nanti ngaji. Harus full, ya. Rukun Islam khatam tuntas. Yang kedua rukun iman. Apa rukun iman? Iman kepada terus belum sepakat nih. Ulangi lagi. Iman kepada Allah. Kemudian iman kepada terus ulangi iman al-imanu billah. Iman kepada wa iman kepada malaikat-malaikatnya, wa iman kepada kitab-kitab Allah, terus rasulnya, terus hari akhir, terus apa? Kepada Masya Allah, mudah-mudahan jadi ulama semua. Rukun iman, rukun Islam. Yang ketiga mengetahui yang halal dan haram. Ini fardu ain, wajib bagi kita pribadi seorang muslim. Nggak boleh nggak tahu. Ya, nggak boleh nggak tahu. Kenapa? Kalau sampai kita nggak tahu, kita yang celaka. Nggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Maka dalam hukum Islam, ya, wal bai'i lil muhtaji litabayu'i. Orang mau jualan, mau belanja, mau jual beli, bisnis itu harus punya ilmu. Ya, ilmu apa? Jangan-jangan ini nggak halal, transaksi kita benar atau enggak, gitu ya. Jangan sampai kita mengambil haknya orang lain, itu nanti tanda kita tidak berkah, bahaya. Jangan sampai ada yang kita makan ini harta yang bukan menjadi haknya kita.
Jadi tahu yang halal dan haram. Banyak mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Pokoknya ini jadi kurikulum sepanjang hayat. Rukun iman, rukun Islam, halal haram. Rukun iman, rukun Islam, halal haram. Terus aja. Maka belajar terus. Innal ladzina yatluna kitaballah. Pakai fi'il mudhari nih, belajar. Paham nggak paham? Pokoknya ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari yatluna kitaballah. Terus menerus membaca, terus menerus tilawah, terus menerus tadabbur sampai benar-benar paham. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Ya. Kenapa? Ilmu itu paling kita butuhkan. Ya. Mengetahui mana yang bahaya, mana yang enggak. Ini minuman, wah, belum tahu nih, saya mau minum, ini mengandung apa? Saya belum tahu komposisinya, ingredientnya apa ini. Kalau ada hal yang kira-kira ini mengandung seberapa persen asam apa? Asam apa itu? Yang bukan asam sulfat ya. Nah, ilmu ya, pengen tahu isi komposisinya apa. Ya, kenapa? Karena kita tidak pengen apa? Ya, tidak pengen terkena racun, sesuatu yang berbahaya. Ini ilmu yang menjamin keselamatan di dunia. Maka bagaimana ilmu yang menjamin keselamatan di akhirat? Sepanjang hayat kita harus belajar. Kalau belum tuntas yang fardu ain, nanti diminta. Ya, ajari kita Ustaz. Minta kepada orang-orang alim, masyaikh, ustaz-ustazah di sini. Ajarkan kita tentang rukun Islam yang benar. Berarti belajar tentang fikih sholat sampai tuntas, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, insya Allah ya, bagi siapa yang mampu. Belajar lagi tentang rukun iman. Selama ini kita masih belajar tuh nggak jauh-jauh dari rukun iman kepada Allah saja. Ya, betul. Tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu baru iman kepada Allah. Belum belajar iman kepada malaikat. Apa sih yang harus kita yakini tentang malaikat? Apa sih yang harus kita yakini tentang kitab-kitab suci? Apa yang harus kita yakini tentang Rasul? Apa yang harus kita yakini tentang hari akhir? Kenapa? Karena kita hari ini berkumpul di tempat ini adalah tanda bahwa kita percaya dengan hari akhir. Al-iman bil yaumil akhir. Yang berat ini iman kepada qada dan qadar. Harus siap ya, dengan semua ketentuan Allah. Kadang kita pengen sesuatu yang kita rasa itu yang paling baik buat kita, sudah kita persiapkan segala halnya, ternyata Allah tidak restu, Allah tidak meridhoi. Ada apa? Ada iman di situ. Karena Allahu ya'lamu. Allah itu yang alim, yang maha tahu. Wa antum, kamu wahai manusia, la ta'lamun. Kalian nggak tahu. Makanya pokoknya kalau sudah itu ketentuan Allah, husnudzon kepada Allah, ya Allah bimbing saya. Justru ketika kita nggak tahu ini, kita semakin semangat. Ya. Ini hikmahnya beberapa hal itu tidak Allah sampaikan. Ya. Kalau kita hari ini, ibu dan bapak-bapak, para asatidz ustadzah, kalau kita lihat setiap ada amal baik, kemudian pahalanya diperlihatkan. Ya. Kalau beramal baik itu kemudian keluar cahaya putih, wangi, gitu ya. Kalau beramal buruk keluar bau yang menyengat. Kira-kira masih ada nggak orang yang bermaksiat? Nggak ada. Nanti orang soleh semuanya. Justru di dunia ini dibuat sebagainya gaib. Banyak hal yang gaib. Kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang benar-benar beriman? Faman syaa falyumin. Yang mau beriman silakan beriman. Wa man syaa falyakfur. Yang mau kufur silakan kufur. Maka surga diberikan kepada orang yang beriman. Sekarang kalau saya mau tanya. Ada nggak surga dan neraka? Ada? Sudah pernah lihat? Tapi percaya. Kenapa percaya? Karena iman. Dari mana kita tahu? Dari wahyu. Maka sumber pengetahuan ilmu kita dari wahyu. Kenapa dari wahyu kita percaya? Karena ya wahyu itu turun ya dengan semua prosesnya itu ya. Itu semua informasi yang tidak benar disingkirkan. Para ulama itu ya jalur riwayat itu ketat. Dan kita yakin bahwa yang membawa adalah as-shadiqul amin. Yang jujur, yang terpercaya, as-shadiqul masduq, yang jujur dan dibenarkan kejujurannya. Maka dari itu kita percaya. Yang mengumpulkan kita tempat ini, salah satu sebabnya adalah karena kita beriman adanya surga dan neraka. Dari mana kita tahu? Ya karena kita percaya dari hadis Rasulullah, percaya dari Al-Quran. Kita mengimani, dan inilah iman. Dan iman itu adalah rizki. Iman itu adalah sesuatu yang terus kita jaga. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka penutupnya ibu dan bapak Allah Subhanahu wa taala satu, bahwa hidayah ini ya, hidayah dari Allah itu mahal ya. Setelah tadi tahu fardu ain, fardu kifayah, monggo kita jaga ya. Kemudian tadi kita punya cita-cita untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang insya Allah bermanfaat dimanapun berada ya.
dengan profesi apapun dia jadi soleh dan mensolehkan orang lain. Dan monggo kita selalu menjaga hidayah ini. Hidayah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kadang kita ini dalam kondisi imannya baik, beramal semangat, sholat rajin, baca Qur'annya, masya Allah terusnya, lagi baik-baiknya. Terkadang kita tergoda, lupa, futur, males, mulai maksiat, mulai pengen healing ke sana sini, menghabiskan waktu. Dan kadang kita terlupa kalau nanti tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala panggil, nah kita nggak tahu dalam kondisi apa. Maka kita ingat dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, alif lam mim dzalikal kitabu la raibah fihi hudal lil muttaqin. Berarti hidayah itu akan senantiasa Allah jaga, Allah berikan kepada orang-orang yang muttaqin. Berarti orang yang bertakwa. Berarti berusaha menjaga frekuensinya agar tetap bertakwa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan Allah juga bisa sekali-kali sewaktu-waktu mencabut hidayah itu dari diri seseorang. Jalannya apa? Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Zalim itu bisa kepada diri sendiri, zalim bisa kepada orang lain. Semakin banyak kezaliman berarti kita waliyadzubillah, berarti membiarkan hidayah itu dicabut dari diri kita. Maka monggo dijaga terus sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Salah satu yang menghilangkan hidayah juga adalah takabur, sombong, tidak sadar diri, tidak sadar bahwa kita ini terbatas, selalu mengutamakan keilmuan kita, melebih-lebihkan daripada yang lain, seolah-olah kita semua ini hadir ini karena kekuatan kita, karena keilmuan kita, orang semuanya menyanjung kita, waliyadzubillah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kalau bukan karena Allah menutup aib-aib kita, mungkin gak ada yang mau sama kita, gak ada yang mau ngundang kita, gak ada yang mau duduk-duduk bareng kita. Maka sudah bukan zamannya lagi kita merasa aman dengan topeng-topeng kita. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah agar Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan iman ini, Islam ini senantiasa menancap dalam sanubari kita. Allahumma rzuqna husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna minal rasyidin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina su'ada wa amitna syuhada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.